Uma sedang ingin membahas tentang curhat kepada Allah. Nah, gambar Uma jelas? Kalau jelas dan terang boleh jempolnya dinaikin. Oke, Masya Allah. Baik, Em, siapa di sini teman-teman yang kalau punya masalah hobinya curhat sama teman-teman lainnya atau curhat di sosial media? Semua dari kita punya masalah kan teman-teman semua. Semua dari kita pernah merasakan sesuatu yang kita nggak inginkan dalam kehidupan kita. Eh, Kadang-kadang dalam kehidupan kita kita bahagia, kadang-kadang sedih. Nah, teman-teman harus waspada ketika teman-teman dalam keadaan hidup yang bertahun-tahun bahagia, terus waspada karena sebentar lagi teman-teman pasti akan sedih. Pasti teman-teman akan mengalami sesuatu yang membuat teman-teman berada dalam posisi bawah. Begitu pula ketika teman-teman dalam keadaan yang sedih terus-menerus, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena sebentar lagi teman-teman akan tertawa. Begitu seterusnya. Jadi kehidupan nggak ada yang bahagia terus dan nggak ada yang sedih terus. Kehidupan nggak ada tawa terus, juga nggak ada yang air mata terus. Jadi kehidupan seperti roda yang berputar. Teman-teman waspada aja. Kalau hari ini ngerasa hidupnya kok flat ya, semuanya kayaknya lancar-lancar aja. Sekolahnya lancar, dakwahnya lancar, kerjaan lancar, keluarga lancar. Sebentar lagi pasti nangis. Pasti Allah akan kasih ujian apapun itu. Karena setiap manusia pasti Allah akan uji dalam hidupnya ada kejadian dahsyat yang membuat dia merasa sangat terpuruk dan sangat sedih. Itu pasti terjadi. Dalam surah Al-Baqarah 153 sampai 155. Ya, teman-teman lihat. Coba kita cek sama-sama Qurannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 155 sampai 157. Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan takut akan apapun itu. Takut akan penyakit tertentu, takut kemiskinan, takut dalam situasi rumah tangga atau rumah yang tidak baik-baik saja, takut putus cinta, ya atau takut ditipu orang, dikhianati orang, takut terhadap apapun. Allah pasti menguji teman-teman semua dalam keadaan teman-teman pernah takut dalam kehidupan. Atau teman-teman pernah merasa kekurangan, kurang apapun itu. Atau teman-teman pernah merasa kehilangan, pasti pernah. Manusia itu pasti pernah dalam hidupnya merasa ketakutan, kehilangan, kekurangan. Itu pasti. Kalau belum terjadi, akan terjadi. Nah, masalahnya, wabashir sabirin, kata Allah, dan Allah beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, dalam menyikapi berbagai macam kejadian dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang nggak baik-baik saja, ada banyak orang yang memecahkannya dengan cara yang beda-beda. Ada yang cerita ke sahabatnya, cerita ke keluarganya, cerita ke buku harian, buku diari. Ada yang cerita ke sosmed. Ada yang cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang update ya status di sosmednya, update status di handphonenya, menceritakan bagaimana sedihnya kehidupan mereka. Dan bahkan ada juga yang ketika dalam keadaan sedih luar biasa, mereka justru perginya ke dukun-dukun, ada juga. Ya, ada yang ke dukun-dukun. Itu terjadi pada kita. Padahal kalau kita menuju ke dukun-dukun, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang pergi ke para dukun, membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Em, Jadi, kalau kita punya masalah lagi dalam kesedihan, maka cukup adukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau cerita pada makhluk, pada para manusia? Manusia itu lemah. Kau cerita pada seseorang yang lemah, teman-teman semua. Seorang muslim itu hanya menampakkan kelemahannya, hanya menampakkan kesedihannya, hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin menampakkan kelemahan dan kesedihannya di depan makhluk yang sama-sama lemah, sama dengan dirinya. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita cuman dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengadu kita kepada makhluk yang lemah. Teman-teman ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu pernah mengalami kesedihan yang luar biasa sampai terus menangis hingga matanya buta. Orang kalau terus menangis terus menerus itu matanya bisa sampai tidak bisa melihat.
Nabi Yakub alaihissalam punya kesedihan yang luar biasa ketika anak kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam tiada atau tidak ada di hadapan matanya. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 86? Apa kata beliau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku. Terus bati wa husni ilallah. Ya, dalam surah Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam berdoa, aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah saja aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Itu perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam tahu dirinya lemah dan untuk apa bercerita pada makhluk yang lemah yang belum bisa menolong apa-apa untuknya. Maka yang bisa menolong Nabi Yakub alaihissalam Allah. Maka Nabi Yakub alaihissalam menampakkan kesedihannya hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kesulitannya hanya pada Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Allah lebih dekat dibanding sahabat-sahabatmu itu. Allah lebih dekat dibanding orang-orang yang engkau curhatkan itu. Kata Allah, kalau ada yang tanya, ya Muhammad, aku ini di mana? Katakan aku ini dekat. Kenapa teman-teman nggak bergantung pada Allah, nggak curhat sama Allah, nggak cerita semuanya pada Allah? Allah tahu, Allah lihat, Allah ngerti setiap detik yang kau alami, setiap hal yang kau rasakan. Allah tahu. Teman-temanmu itu belum tahu secara detail apa yang terjadi kepada dirimu. Allah tahu, Allah lihat, Allah merasa, Allah mengetahui, mendengar penderitaanmu, jeritanmu, kesedihanmu, kekosongan hatimu, kebosanan hidupmu, dan sebagainya. Allah tahu. Maka kata Allah apa? Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya, Allah, engkau di mana ya Allah? Lihat nggak ya Allah? Allah lihat kok. Allah tahu tiap detik. Allah lihat, Allah biarin. Engkau ngerasakan itu, Allah biarin. Kenapa? Karena Allah ingin kau rasakan itu dulu. Kadang-kadang kita harus merasakan sesuatu baru kita bisa dapat pelajaran. 1000 nasihat kadang-kadang nggak masuk ke telinga kita. Harus kita ngerasain dulu sesuatu baru kita kapok gitu. Harus kita ngerasain dulu sesuatu baru kita sadar gitu. Bahwa ternyata cinta Allah lebih besar daripada segala-galanya. Harus engkau ngerasain dulu, harus engkau jatuh dulu supaya engkau tahu rasanya kembali dekat kepada Allah SWT. Maka dalam surah Al-Baqarah 186 Allah katakan, maka apabila ada hamba-hamba yang bertanya kepadamu, ya Muhammad, aku di mana? Katakan bahwa aku itu dekat. Mau cari siapa lagi? Yang paling dekat itu Allah kepada dirimu. Kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah sudah janjikan itu, kenapa lari kemana-mana? Kenapa minta tolong kemana-mana? Maka dalam surah Qaf ayat 16. Surah Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah artinya apa? Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa taat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau sadar dan tahu dan percaya Allah tersebut, jadi nggak perlu lagi cari-cari tempat curhat ke sana kemari, nggak perlu lagi mengadukan persoalan ke sosial media ke sana kemari. Az-Zumar 36, bukankah Allah itu cukup untuk hambanya? Hati yang bergantung kepada Allah SWT. Hati yang selalu terikat kepada Allah SWT. Kalau teman-teman tahu, orang-orang di zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, perkara sekecil apapun mereka mengadukan kepada Allah SWT. Bahkan minta garam dapur aja mintanya kepada Allah SWT. Kita minta sesuatu, lupa kepada Allah. Mintanya kepada orang lain dulu. Orang-orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu, garam habis saja minta sama Allah. Sendal tali yang putus saja ngadu sama Allah SWT. Itu hal sekecil itu, apalagi hal besar. Ingat Rasulullah SAW pada saat itu mengingatkan seorang sahabat kecilnya, Ibnu Umar, kalau nggak salah namanya. Berada dalam satu tunggangan bersama Rasulullah di atas unta Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jika engkau minta, minta sama Allah. Jika engkau mau pertolongan, minta pertolongan itu kepada Allah SWT. Minta hanya kepada Allah, jangan lari kemana-mana. Sibuk-sibuk healing ke sana kemari. Padahal gampang sekali, tinggal ambil sejadah, wudu, ambil sejadah, sholat. Ngadu sama Allah SWT. Bukankah keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat bersujud?
Kenapa susah-susah healing ke sana kemari? Kenapa kenapa nangis boleh kadang-kadang kita dalam kehidupan yang susah, kadang-kadang kita perlu nangis-nangis boleh, tapi nggak berlarut-larut. Nangis air matamu itu di atas sejadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada sahabat kecilnya tersebut, maka menanamkan tauhid bahwa hanya kepada Allah engkau bergantung. Engkau selama punya Allah, engkau tuh akan baik-baik aja. Engkau nggak kenapa-napa kok. Kehidupan itu nggak selamanya hujan badai kok. Setelah itu ada pelangi kok. Kehidupan itu nggak selamanya sedih terus kok. Kadang-kadang harus ngalamin itu ya buat belajar, buat menghargai sesuatu, buat ngerti sesuatu. Jadi harus ngalamin dulu. Dan kita ini cuma seorang hamba. Hamba bisa buat apa? Suka-suka dong penciptanya mau melakukan apapun untuk kita. Namanya kita berhak bertanya kepada Allah, kenapa saya harus ngalamin ini, kenapa saya harus ngalamin itu? Enggak. Allah punya sifat yang suka-suka Allah, mau ngapain aja. Kan kita cuma hamba. Allah berhak menghidupkan orang, mematikan orang. Allah berhak membuat orang menangis, orang membuat orang ketawa. Suka-suka Allah. Pantas nggak seorang hamba pada raja lah istilahnya. Namanya seorang hamba tuh kerjanya apa? Oh iya raja, iya gitu kan? Iya raja. Mana ada seorang hamba sahaya bilang sama rajanya, kenapa begitu ya raja? Kan nggak mungkin. Raja yang selama ini ngasih dia makan, raja yang selama ini ngasih dia kehidupan, raja yang selama ini menolong kehidupan dia dalam segala sesuatu. Nggak mungkin seorang budak itu marah-marah sama Tuhannya gitu, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya seorang budak tuh marah-marah sama Tuhannya atau sama rajanya tuh nggak mungkin. Sama kayak kita ini hamba tuh ya taat aja, terima aja apapun yang Allah kasih. Hamba itu lemah, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Dia selalu butuh kepada rajanya. Sama kayak anak kecil lah, anak kecil tuh nggak berdaya, selalu ngekor sama ibunya gitu, selalu ngekor sama orang tuanya. Sama kita ini hamba nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Maka terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tertimpa sakit apapun itu, maka pertama kali yang terbetik dalam hati adalah kembali kepada Allah. Mungkin selama ini udah terlalu jauh sama Allah. Coba cek dulu hatinya. Cek dulu hatinya sekarang teman-teman semua. Posisi hati teman-teman semua sekarang ada di mana? Dekat sama Allah atau jauh sama Allah? Dalam surah An-Naml ayat 62 apa kata Allah SWT? Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesusahan? An-Naml 62. Siapa yang memperkenankan doa? Yang mengabulkan doa siapa? Allah. Pada saat kita kesulitan. Yang menghilangkan kesusahan siapa? Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang bertaburan yang menerangkan Allah, 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 tempat bergantung. Boleh curhat sama orang lain. Sesekali untuk meminta pendapat boleh. Dalam surah Ali Imran 159 kata Allah apa? Bermusyawarahlah dengan mereka. Boleh. Tanya pendapat boleh. Tapi bukan mereka dulu yang utama. Ngadu sama Allah dulu yang utama. Bukan datang kepada manusia untuk berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu hanya kepada Allah. Datang kepada pendapat untuk minta nasihat, iya. Bukan sama mereka. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka lemah sama seperti dirimu. Mereka lemah. Punya masalah sama seperti dirimu punya masalah. Maka jangan biasakan untuk mengadu, berkeluh kesah kepada makhluk. Pada makhluk. Teman-teman tahu yang bertasbih atau berzikir kepada Allah tuh bukan cuma manusia loh. Benda-benda mati tuh, tumbuhan dan segala macam, benda-benda yang makhluk-makhluk lainnya itu bertasbih kepada Allah. Mereka aja ingat Allah, masa kita nggak ingat Allah? Benda yang nggak berakal aja mereka bertasbih mengingat Allah, terus menerus ingat Allah. Masa kita yang manusia berakal nggak ingat Allah? Masa ingat Allahnya pada saat nggak tahu, harusnya ingat Allah pada setiap saat. Benda-benda atau makhluk yang nggak berakal aja ingat Allah setiap saat. Mereka berzikir kepada Allah setiap saat. Masa kita yang dikasih akal sama Allah nggak berzikir kepada Allah SWT? Nggak minta kepada Allah SWT. Begitu ya teman-teman semua, gak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa menunjukkan ketergantungan hambanya kepada Allah SWT. Jadi engkau akan baik-baik aja, tenang aja. Engkau tidak akan pernah kenapa-napa. Air matamu itu ya Pak, nangis sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mau pernah cerita dalam satu pertemuan ya. Uma pernah datang ke satu pernikahan
seorang teman, dan Uma kaget karena orang ini menikah dengan orang yang berbeda. Karena selama ini yang dikenalkan kepada keluarga adalah orang yang lain lagi. Jadi Uma bertanya, oh pengantinnya beda gitu. Calon yang kemarin kemana? Nggak jadi. Akhirnya Uma inisiatif karena mau dekat dengan eh, orang yang harusnya jadi pengantin itu. Uma inisiatif menghubungi orang itu dan di hari yang sama Uma datang ke orang tersebut. Kemudian Uma tanya gitu, engkau baik-baik aja gitu. Ternyata dia mengalami patah hati yang dahsyat gitu ya. Menjalin hubungan kekasih gitu ya selama 6 tahun 7 tahun dan kemudian dalam beberapa bulan ternyata calonnya itu menikah dengan yang lain. Jadi ketika mau tanya kamu baik-baik aja gitu. Kemudian dia katakan, oh berat ya ternyata patah hati itu berat banget gitu. Selama ini udah punya bayangan akan menikah dengan seseorang, namun kemudian dalam hitungan bulan ternyata nggak jadi, ternyata sesuatu yang berat. Jadi beliau katakan butuh waktu 1 tahun untuk mengobati rasa sakitnya gitu. Bahkan ketika mau masih bicara sama orang tersebut masih terus menangis gitu. Cuman beliau katakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin memang harus dalam fase kehidupan ini ada sesuatu yang harus saya ngerasain ini gitu. Supaya saya tahu bahwa em, harusnya cinta lebihnya kepada Allah bukan kepada makhluk gitu. Itu mau pernah cerita kisah itu ya. Nah, jadi di sini mau cerita bahwa akhirnya dia baik-baik aja kok menjalani kehidupan seperti biasa, baik-baik aja. Akhirnya setelah setahun kemudian Uma lihat beliau sudah baik-baik saja dan sudah akan mau menikah dengan orang lain gitu. Ternyata kuncinya adalah nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus ngalamin sesuatu dulu, menyadari bahwa ada Allah tempat bergantung dan selama ini perhatian kita hanya kepada makhluk gitu, sehingga kita ngerasa sakit yang sangat dahsyat. Kenapa kita ngerasa sakit? Karena kita ngerasa itu milik kita, gitu. Itu kita ngerasa sakit kayak gitu. Benda-benda lah, kalau kita kehilangan uang, kalau kita kehilangan, kenapa sakit? Karena kita ngerasa itu milik kita. Kalau kita ngerasa semuanya bukan milik kita, sewaktu-waktu bisa Allah ambil, nggak ada rasa sakit. Karena hati kita bergantung penuh kepada Allah SWT. Suka-suka Allah, terserah engkau ya Allah. Bebas, mau ngapain terserah. Cuman jadikan hatiku ini hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadi matanya tuh yang dicari cuma Allah, 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 Allah gitu. Nah, orang-orang kayak gitu nggak mudah ya. Tapi itu yang akan menyelamatkan kehidupan. Begitulah teman-teman semua. Coba lihat surah Al-Baqarah 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah SWT. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 45 sampai 46. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya demikian itu sesuatu yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali. Engkau itu akan kembali kepada Tuhanmu, teman-teman semua. Nggak peduli berapa, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah SWT. Beberapa waktu yang lalu mengisi pengajian, seorang ibu bertanya, gimana ya caranya supaya kalau terjadi dalam apa-apa dalam kehidupan itu ridho dengan ketetapan Allah. Kok kayaknya susah ya? Ngalamin sesuatu ini kayaknya berat, sakit, perih gitu. Kok susah ya? Kok sakit ya gitu? Ujian-ujian yang Allah berikan kok susah gitu. Gimana caranya supaya menjalani kehidupan dengan tenang? Ada nggak kuncinya apa teman-teman semua? Kuncinya ternyata seorang sahabat pernah ngomong sama Uma juga. Ternyata nggak perlu banyak-banyak ceramah sih. Ternyata beliau cuma katakan satu hal yang akhirnya buat Uma sadar gitu. Tahu nggak, supaya kehidupan tenang, emosi stabil, ngerasa segala kehidupan tuh kecil aja, kecil, nggak ada artinya hidup itu. Cuman kayaknya setiap saat tuh cuman pengen cari ridhonya Allah. Ternyata caranya tau nggak apa? Temen Uma bilang, akhirnya Uma bilang pada ibu itu, nggak perlu banyak-banyak teori, nggak perlu banyak-banyak nasihat. Ternyata temen Uma pernah bilang gini, kamu pernah nggak sih puasa Daud, katanya gitu. Pernah puasa Daud nggak sih? Puasa Daud itu akan buat emosi kamu stabil, hidup kamu tenang-tenang aja, kamu nggak punya nafsu syahwat yang besar terhadap apapun, kamu ngerasa apapun yang terjadi dalam hidup kamu terasa kecil, nggak ada artinya, tenang aja ngejalanin hidup. Kuncinya ya selain zikir, salat dan sebagainya, mengadu kepada Allah dan sebagainya, ternyata untuk menjaga hati terikat kepada Allah,
bergantung kepada Allah, merasa semua kecil dan bisa terlewati dengan baik-baik aja, kuncinya adalah puasa ternyata. Puasanya bukan sekedar puasa Senin Kamis, puasa ayam mulubit atau puasa sunnah-sunnah lainnya. Puasa Daud. Punya hasrat apa-apa terhadap dunia ini, teman-teman semua. Makanya balasan orang-orang puasa itu adalah dari Allah. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa punya masalah, teman-teman lagi sedih, teman-teman punya sesuatu yang teman-teman rasa berat, caranya adalah hatinya terikat kepada Allah. Hati terikat kepada Allah itu salah satu caranya selain sholat malam, zikir, dan sebagainya. Puasa. Puasa membuat kita nggak tertarik sama dunia ini terlalu sangat gitu. Kuncinya puasa. Begitu ya. Jadi tanya aja sama diri sendiri, udah puasa belum? Gitu. Itu yang membuatmu lebih lebih tenang dalam bereaksi terhadap apapun. Puasa menahan nafsu syahwatmu, dirimu, sehingga engkau lebih tenang menjalankan segala sesuatu. Nggak ada yang dicari kecuali ridha Allah SWT. Nabi Muhammad SAW kalau lagi ada masalah, yang beliau lakukan apa? Sholat. Dan beliau juga banyak puasa. Ya, tadi kita bahas soal puasa, sekarang sholat juga. Sholat itu adalah momen di mana kita mengadu kepada Allah SWT dari berbagai macam kesulitan. Kita nggak akan pernah ngerasa sendiri. Kenapa engkau ngerasa sendiri? Kenapa engkau ngerasa sepi? Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa sepi dalam keramaian. Karena nggak ada Allah di hatimu. Karena ngerasa engkau nggak menyadari kehadiran Allah di hatimu. Kalau engkau punya Allah di hatimu, engkau nggak akan pernah merasa sepi. Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik dirimu yang selalu bersamai dirimu. Allah, engkau yang pergi meninggalkan Allah. Allah nggak pergi meninggalkan dirimu. Kenapa engkau rasa aku sepi, aku hampa, aku kosong? Kenapa? Karena engkau nggak punya kedekatan kepada Allah SWT. Coba cek lagi. Kenapa nggak dekat kepada Allah? Mungkin nggak puasa, mungkin nggak sholat malam, mungkin mungkin kurang zikirnya, mungkin kurang istiqamah Qurannya. Allah a'lam. Apa kata Nabi? Seorang hamba menjadi paling dekat dengan Rabbnya pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau lagi sedih, lagi pengen curhat apa-apa, banyakin sujudnya. Bayangin sujud itu Allah tuh lagi membelaimu gitu. Gitu. Jadi jangan cerita pada makhluk yang sama-sama lemah sama dengan dirimu. Salat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwamu. Ya, dia akan mendapatkan ketenangan kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman lihat surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 27 sampai 28. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Banyak zikir ketika sedih. Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah salat, buatlah kami tenang dengannya. Jadi obatnya Rasulullah ketika sedih salat. Jadi orang yang mau cari ketenangan, ketentraman, kesejukan mata, maka sholat. Begitu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan Uma nggak banyak bahas pada hari ini. Uma cuma ingin mengingatkan posisi kita, posisi Allah di hati kita saat ini. Di mana posisi Allah di hatimu, teman-teman semua. Minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya senantiasa bergantung dan matamu, hatimu hanya tertarik. Kalau engkau betul-betul sadar, engkau tidak akan mengeluh kesusahan kepada manusia, enggak. Orang yang mengeluh pada manusia terus-menerus adalah orang yang pertama karena yang dia keluhkan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia keluhkan kepada makhluk lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Engkau itu beriman kepada takdir. Orang beriman itu, orang Islam itu salah satu imannya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Artinya terima aja semua takdir yang udah Allah berikan kepada dirimu. Jadi orang yang curhat banyak kepada makhluk, pertama yang dia keluhkan adalah ketetapannya Allah. Kedua, siapa yang dia tuju saat mengeluh yaitu manusia yang lemah. Dia curhat kepada manusia yang lemah. Kalau seseorang mengenal Tuhan, ya dia nggak akan mengeluhkan apapun yang Allah tetapkan kepadanya. Kalau dia tahu lemahnya manusia, dia nggak akan mengeluhkan segala sesuatu kepada manusia. Kesengsaraan kita, kesedihan kita nggak akan lepas kalau terus-terusan mengadu kepada manusia. Apa yang terjadi sesungguhnya ketika engkau mengadukan kepada manusia? Engkau mengeluh pada manusia, yang terjadi engkau sedang mengadukan Allah yang maha penyayang kepada manusia yang belum tentu penyayang. Engkau mengeluhkan apa yang menjadi takdir Allah kepada makhluk
Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada hari ini terakhir yang ingin Uma sampaikan, akhirnya dalam ceramah Uma yang singkat, Uma hanya ingin menyampaikan bahwa kita menyadari bahwa yang paling setia dalam kehidupan kita bukan manusia. Manusia berpotensi ninggalin kita. Semakin kita bertambah usia, semakin kita tahu bahwa yang paling dekat dengan kita adalah Allah SWT. Teman, tetangga, keluarga, sahabat, semuanya nggak bisa diandalkan. Mereka punya masalah sendiri-sendiri juga. Sama sepertimu. Mereka punya masalah. Allah nggak pernah ninggalin kita. Saat menghadapi masalah rumit, masalah susah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan semuanya akan berlalu, tenang aja. Allah akan mengangkat derajatmu, Allah memberikanmu pelajaran, Allah memberikanmu hikmah kehidupan, dan ingat bahwa Allah tidak akan pernah memberi ujian melebihi kemampuan kita. Gitu ya. Jadi semangat selalu, minta sama Allah kesabaran dalam proses menuntut ilmu, kadang-kadang jenuh, tapi minta kesabaran, minta kekuatan untuk merealisasikan cita-citamu sebagai seorang hamba Allah, kekasihnya Allah, sebagai keluarganya Allah menjadi ahlul Quran. Itu tujuan utama menjadi ahlul Quran. Persiapan kematianmu itu adalah dengan menjadi ahlul Quran. Nanti mungkin di next pertemuan Uma ingin membahas tentang persiapan kematian juga ya teman-teman semua. Kita nggak tahu umur kita berapa. Kita cek diri kita, kita ini udah sampai mana sih bekalnya gitu ya untuk ketemu sama Allah SWT. Mungkin sekian dari Uma seperti itu. Jaga terus hatinya untuk selalu terikat kepada Allah SWT. Kau akan baik-baik saja selama engkau bergantung kepada Allah. Uma izin pamit ya teman-teman semua. Uma harus ada kegiatan lainnya. Uhibbukum fillah, Uma mencintai kalian semua karena Allah SWT. Berbagai macam ujian kehidupan, tanda Allah sayang padamu karena Allah ingin kau belajar banyak hal. Dan Allah ingin menyadarkan dirimu, membangunkan dirimu bahwa yang mencintaimu adalah Allah, bukan yang lain. Yang mencintaimu tanpa syarat adalah Allah. Yang tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah mengecewakanmu adalah Allah. Allah, bukan yang lain. Sekian dari Uma, terima kasih. Uhibbukum fillah. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Doakan Uma sudah juga sedang berjuang ya untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semangat selalu. Ya, saat ini Uma harus ada kegiatan lainnya. Terima kasih semuanya. Uma pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.